Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, puji nama Tuhan, kembali bersama-sama melalui program RPKM ini kita akan diberkati dengan pengajaran yang hebat yang luar biasa yang tentunya memberkati kita sekalian. Saya sangat senang terus mau bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk belajar akan pengajaran firman Tuhan, pengajaran-pengajaran yang sangat memberkati kita. Masih topik yang sama Bapak Ibu rekan Tuhan, yaitu bagaimana menjadi ayah yang baik. Menjadi ayah yang baik. Ya, di sesi yang pertama dan kedua saya sudah sampaikan, ya menjadi ayah yang baik itu adalah ya dambaan kerinduan dari seorang ayah, bahkan juga seorang istri atau ibu dalam rumah tangga, bahkan anak-anaknya lebih kehendak Tuhan. Terlebih lagi kehendak Tuhan. Saya sampaikan untuk menjadi ayah yang baik, ya seorang pria Kristen yang harus dapat untuk apa? Menjadi penjaga bagi semua anggota keluarganya. Artinya memberikan kenyamanan bagi anggota keluarganya. Ya, seorang ayah yang baik juga harus memenuhi kebutuhan pokok dari anggota keluarganya. Dan yang ketiga, seorang ayah yang baik akan memperjuangkan atau memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Akan kita lanjutkan. Hal yang keempat, ya ciri ayah yang baik atau tanggung jawab ayah yang baik dalam rumah tangga Kristen. Sebelumnya akan baca satu firman Tuhan yang luar biasa di kitab Efesus 4 ayat 25. Kitab Efesus 4:25 berkata demikian. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Sekali lagi. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah apa? Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Akan ada lagi kalau kita perhatikan Mbak saya selanjutnya. Janganlah keluar perkataan kotor dari mulutmu, tapi harus menjadi perkataan yang baik atau perkataan yang membangun. Haleluya, puji Tuhan. Jadi yang keempat, saudara kasih Tuhan, ciri seorang ayah yang baik atau tanggung jawab seorang ayah yang baik yaitu apa? Seorang ayah yang baik itu dapat dipegang perkataannya. Ini dia. Sekali lagi harus dapat dipegang perkataannya, itulah ayah yang baik. Jadi jangan sampai pelin-pelan. Ini tidak disukai oleh banyak orang. Jadi kalau kita bisa katakan hari ini berkata iya, jangan sampai besok berubah menjadi tidak. Nah itu. Nah seorang ayah yang bersifat pelin-pelan dan tidak dapat dipegang ucapannya, ini akan menurunkan sifat yang sama kepada siapa? Kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Ya, sifat pelin-pelan ini akan menjadi tanah yang subur untuk bertumbuh. Maka iman yang kurang teguh, kalau ini bertumbuh, imannya tidak akan pernah teguh kalau orang yang pelin-pelan. Ya. Nah sekarang orang beriman kepada Tuhan Yesus sudah ngasih Tuhan. Besok-besok ketika mendapat pacar yang berlainan iman, langsung pindah gerbong. Nah, pindah keyakinan, artinya seperti itu. Ya. Itu kalau pelin-pelan saudara kasih Tuhan. Jadi sepertinya ada hubungan antara sifat pelin-pelan dan iman yang kurang teguh. Iman yang kurang kokoh, yang kuat. Nah, oleh karena itu saudara kasih Tuhan, seorang ayah yang baik akan mendidik keluarganya agar mempunyai iman yang teguh dengan membiasakan diri memegang teguh setiap perkataan dan janji-janjinya. Nah, seorang ayah yang baik tidak akan membiasakan diri berkata dusta alias berbohong. Sebaliknya ia akan senantiasa menepati perkataannya. Anak-anak akan menghargai nilai-nilai yang diajarkan jika mereka melihat bahwa ayahnya juga menghargai nilai-nilai itu. Dia perkatakan, dia ucapkan, dia lakukan, ayah lakukan, disaksikan oleh anak-anaknya, dia akan juga menghargai. Tapi kalau seorang ayah tidak menghargai nilai-nilai kebenaran, bagaimana anak kita bisa menghargai dan melakukan nilai-nilai kebenaran? Itu dimulai dari keteladanan dari ayahnya. Ya. Jadi dengan demikian, ya, ayah dapat mengharapkan semua anggota keluarganya akan menjadi seorang yang dapat dipegang perkataan dan janji-janjinya. Gitu. Nah, kalau kita berjanji, tepati.
Jadi apa yang kita ucapkan, kita bertanggung jawab untuk melakukannya. Jangan sampai berjanji kepada anak-anak tapi nggak ditepati, itu menyakiti hati anak-anak dengan berbagai alasan tentunya. Ya, ini pengalaman dari seorang ayah, termasuk juga pengalaman dari saya sebagai ayah dalam rumah tangga. Kalau saya sudah berjanji, saya belajar untuk menepatinya. Tapi ketika saya berjanji tidak menepatinya, itu bisa menyakiti hati anak, menyakiti juga seorang istri. Tentu itu tidak baik. Ini penting sekali. Ya, jadi inilah ciri yang keempat atau tanggung jawab yang keempat yang harus dilakukan seorang ayah yang baik, yaitu ya dapat dipegang perkataannya. Perkataan atau ucapan harus sesuai dengan tindakan. Harus ada tindakan. Jadi setiap tindakan kita harus sesuai dengan perkataan kita. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Itu prinsip. Ya, jadi harus memiliki prinsip. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan renungan pengajaran bagaimana menjadi seorang ayah yang baik tengah-tengah keluarga Kristen. Ikuti terus di season berikutnya, di season yang keempat. Pasti memberkati kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.